Selamat datang pada video simulasi pengisian template Excel untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Template ini dapat diunduh dari www.pajak.go.id/EOI. Pastikan untuk mendownload atau mengunduh template isian Excel yang terbaru. Template ini terdiri dari 18 worksheet, namun lembaga keuangan cukup mengisi 16 worksheet diantaranya. Dua worksheet yang lain, yaitu worksheet utama dan referensi kode ISO di terakhir, tidak perlu diisi, namun juga tidak perlu dihapus dan diganggu-gugat. Sekarang kita masuk ke pengisian worksheet pertama, yaitu worksheet 00 message spec. Baik, kita masuk ke sheet yang pertama, yaitu 00 message spec. Sheet ini berisi informasi mengenai pengirim laporan dan informasi atas laporan itu sendiri. Yang pertama yaitu sending company in. Sending company in ini berisi 15 digit NPWP. Silakan lembaga keuangan mengisi NPWP tanpa menggunakan dash ataupun titik. Isi dengan 15 digit NPWP lembaga keuangan. Melangkah ke field berikutnya yaitu transmitting country. Di situ sudah default yaitu ID Indonesia karena transmitting country-nya atau negara pengirimnya adalah Indonesia. Melangkah ke kolom berikutnya yaitu receiving country, sama yaitu sudah ada default-nya ID. Begitupun juga dengan message type, sudah ada default-nya yaitu DJP. Tidak usah diubah-ubah, biarkan sesuai dengan default. Sedangkan mengenai warning, sifatnya adalah opsional dapat diisi atau tidak, maka warning itu dapat dikosongkan. Jika ingin diisi, maka bisa diisi dengan periode pelaporan. Misalkan, pelaporannya hanya untuk 10 bulan. Perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa untuk row yang berwarna merah sifatnya adalah mandatory, yaitu wajib diisi. Sedangkan untuk row yang berwarna hijau sifatnya adalah optional mandatory, yaitu wajib diisi dalam kondisi tertentu. Sedangkan untuk row yang berwarna abu-abu sifatnya adalah opsional, dapat diisi, dapat tidak. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah kontak. Kontak di sini adalah petugas pelaksana, sama dengan yang telah disampaikan pada form pendaftaran. Namun, jika ada perubahan petugas pelaksana dari form pendaftaran yang telah disampaikan, maka bisa dilakukan melalui sheet ini. Silakan diisikan petugas pelaksana, namanya. Jika nama terdiri dari lebih dari satu suku kata, maka bisa menggunakan spasi. Seperti contohnya Budi, spasi Setio, underscore, nomor handphone petugas pelaksana, atau nomor telepon lain yang dapat dihubungi. Kemudian jika petugas pelaksana lebih dari satu orang, dilanjutkan dengan dash, lanjutkan dengan petugas pelaksana kedua, namanya, underscore, kemudian nomor telepon atau nomor handphone yang bisa dihubungi. Berikutnya yaitu message ref ID. Elemen ini menggambarkan nomor unik atas pesan itu sendiri. Defaultnya adalah yang pertama ID 2017, underscore, kemudian isikan dengan 15 digit NPWP lembaga keuangan. Sekali lagi isikan dengan NPWP lembaga keuangan, kemudian underscore 001. Untuk laporan pertama, message ref ID ini harusnya adalah 001. Kemudian apabila lembaga keuangan menyampaikan pembetulan, maka 3 digit terakhir berubah menjadi 002 untuk pembetulan pertama. Untuk pembetulan kedua, 3 digit terakhir berubah menjadi 003 dan seterusnya. Masuk ke row berikutnya yaitu message type indic. Silakan diisikan dengan DJP 701. Apabila berisikan laporan normal, apabila laporan ini laporan pembetulan, silakan diisikan dengan DJP 702.
perlu kami informasikan bahwa pembetulan untuk template Excel nasabah domestik sifatnya adalah menggantikan, mereplace laporan sebelumnya. Jadi apabila lembaga keuangan menyampaikan pembetulan, maka yang diakui oleh DJP adalah data laporan terakhir dan data laporan sebelumnya diabaikan. Untuk berikutnya yaitu Core Message Ref ID. Ini diisi hanya apabila message type indik adalah DJP 702. Apabila message type indiknya DJP 701, maka row Core Message Ref ID tidak perlu diisi. Apabila laporan merupakan laporan pembetulan, maka Core Message Ref ID diisi dengan Message Ref ID atas laporan yang dibetulkan. Kemudian melangkah ke row berikutnya yaitu reporting period. Untuk reporting period silakan diisikan dengan 31 Desember 2017 dengan format YYYY strip MM strip DD. Row yang terakhir yaitu timestamp. Timestamp ini adalah saat laporan ini dibuat oleh lembaga keuangan. Silakan diisikan tanggalnya beserta dengan waktunya. Untuk tanggalnya, format yang sama dengan reporting period, yaitu year, strip month, strip date, T besar, kemudian waktunya jam, kemudian minute-nya, kemudian second-nya. Kita melangkah ke worksheet selanjutnya, yaitu 10 reporting FI. Di kolom pertama, pada worksheet yang belum terisi, untuk message ref ID terdapat drop down list yang itu dapat dipilih dari identitas message pack yang ada pada worksheet sebelumnya. Kemudian, pada doc ref ID underscore reporting FI dapat diisi dengan identitas message ref ID sampai dengan 001, kemudian dilanjutkan dengan underscore. Lalu, dua karakter berikutnya menunjukkan bisnis dari lembaga keuangan tersebut. Apabila lembaga keuangan merupakan lembaga perbankan atau lembaga simpanan, maka diisi dengan DI, Depository Institution. Apabila institusi kustodian, lembaga kustodian, maka diisi dengan CI. Apabila merupakan sebuah perusahaan asuransi, diisi dengan kode IN. Apabila merupakan entitas investasi, diisi dengan kode IE. Kemudian dilanjutkan dengan underscore, lalu diketik kode FI yang merupakan singkatan dari Financial Institution. FI sama pada semua jenis lembaga keuangan, tidak diubah-ubah. Selanjutnya underscore dan mengetik sequence number yang terdiri dari 5 digit, 0001. Kemudian pada kolom selanjutnya, apabila doc ref ID reporting FI hanya satu jenis usaha, maka di kolom B hanya terdapat satu identitas. Akan tetapi apabila lembaga keuangan memiliki dua bisnis yang berbeda, misalnya menjalankan bisnis sebagai lembaga simpanan, depository institution, sekaligus lembaga kustodian, custodial institution, yang dapat dilakukan adalah dengan mengopi row pertama, kemudian di-paste pada kolom berikutnya. Pada row berikutnya, nanti di message ref ID tetap sama, tidak berubah, akan tetapi di doc ref ID underscore reporting FI, itu diubah sesuai dengan bisnis yang berbeda. Misal, di sini CI dan yang di atas adalah Depository Institution. Sequence number dapat digunakan kembali 001 karena terdapat perbedaan bisnis usaha. Kemudian pada kolom C, Rest Country Code itu juga sudah default ID, tidak perlu dirubah. Doc Type Indik itu juga DJP1, diisi sesuai dengan petunjuk yang sudah disiapkan. Cukup diisi dengan DJP1. Kemudian slide selanjutnya, di worksheet selanjutnya
core message ref ID itu dapat dikosongkan, kemudian core doc ref ID underscore reporting FI itu hanya diisi apabila doc type index merupakan data koreksi. Jadi DJP1 itu berfungsi untuk menunjukkan data baru, DJP2 menunjukkan bahwa data pembetulan, dan DJP3 untuk data yang dihapus. Namun, untuk kepentingan pelaporan domestik, default dapat dipilih DJP1 karena pada saat melakukan pembetulan, lembaga keuangan dapat mereplace file ini sehingga DJP2 dan DJP3 dapat diabaikan untuk kepentingan pelaporan domestik sehingga core doc ref ID underscore reporting FI dapat dikosongkan. Baik, melangkah ke sheet berikutnya yaitu Reporting Financial Institution IN atau Identification Number. Di sini merupakan identitas atas nomor NPWP lembaga keuangan. Perlu kami beritahukan bahwa untuk sheet yang ada namanya FI atau FI itu berarti adalah informasi terkait dengan lembaga keuangan, bukan informasi atas nasabahnya. Untuk informasi atas nasabah nanti dimulai dari sheet nomor 20 count report ke belakang. Baik, untuk berikutnya yaitu sheet 11 reporting FIIN. Untuk kolom doc ref ID reporting FI itu tinggal dipilih dari yang telah diisikan di sheet sebelumnya. Pilih, kemudian untuk IN diisikan 15 digit NPWP lembaga keuangan tanpa dash, tanpa titik. Kemudian issued by sudah pasti oleh ID Indonesia karena NPWP itu dikeluarkan oleh IDJP. Kemudian untuk identification number type silakan diisikan ID 06 yaitu berupa NPWP. Di sini kami tidak menyarankan untuk menggunakan nomor SIUP dan yang lainnya karena setiap lembaga keuangan sudah pasti mempunyai NPWP. Kita pindah ke worksheet 12 rep FI name. Pada kolom pertama, doc ref ID reporting FI, kembali lagi juga dipilih dari opsi yang sudah diisi pada worksheet sebelumnya, misalnya sebagai depository institution. Kemudian, pada kolom selanjutnya, kolom name, diisi dengan nama perusahaan, misal PT, Bank, ABC. Pada kolom ini dapat digunakan spasi maupun tanda baca seperti titik, koma, maupun dash. Dapat dilihat juga di kolom petunjuk terdapat beberapa tanda baca yang tidak diperkenankan digunakan pada pengisian template isian Excel pelaporan domestik ini. Kemudian di kolom selanjutnya yaitu name type itu menunjukkan bahwa kolom B diisi dengan nama jenis apa. Disarankan untuk mengisi DJP 207 karena DJP 207 merupakan nama legal atau nama resmi dari lembaga keuangan tersebut yang didata dari akte pendirian. Baik, kita melangkah ke sheet ke-13 yaitu rep FI address. Di sini adalah alamat dari lembaga keuangan. Untuk row yang pertama diisi dengan doc ref ID reporting FI seperti yang sebelumnya. Diisi dari, ya ada pilihannya di situ dari yang telah diisi dari sheet sebelumnya. Untuk kemudian berikutnya adalah legal address type. Di sini kita gunakan DJP 303, yaitu alamat tempat usaha atau tempat kedudukan usaha. Namun, apabila lembaga keuangan mempunyai dua alamat, misalkan alamat berdasarkan akte pendirian, berbeda dengan alamat terkini, maka bisa diisikan di dalam dua row. Bisa di-copy, di-paste. Kemudian yang satunya adalah DJP 301, yaitu alamat sesuai dengan akte pendirian. Yang satunya lagi adalah DJP 303, alamat tempat usaha terkini dari lembaga keuangan. Bisa diisikan alamatnya. Untuk country code itu diisikan dengan ID. Sedangkan untuk address free bisa diisikan semua alamat dari lembaga keuangan dari mulai nama jalannya, nomornya, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi. Jadi tidak dipisah-pisah. Kalau untuk yang domestik dijadikan satu. Diharapkan lembaga keuangan untuk mengisi ini secara lengkap.
Sekali lagi diingatkan bahwa tanda baca yang dibolehkan adalah titik, koma, dash. Oke. Untuk row berikutnya yaitu street, building identifier, dan sebagainya itu tidak diisi untuk kepentingan domestik, itu hanya untuk kepentingan internasional. Walaupun yang city itu berwarna hijau, tapi itu tetap tidak perlu diisi. Kita pindah ke worksheet selanjutnya, worksheet 20, account report. Pada worksheet ini, kita akan memasukkan kembali doc ref ID reporting FI, dipilih sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada worksheet sebelumnya. Kemudian pada kolom selanjutnya, doc type index account report, kembali lagi ada pilihan DJP 1, 2, dan 3 yang menunjukkan bahwa apakah data tersebut merupakan data baru, data pengganti, atau pembetulan, dan data yang dihapus untuk DJP 3. Di saat ini berarti dapat dipilih DJP 1. Kemudian pada kolom selanjutnya, doc ref ID underscore account report itu diisikan sama dengan doc ref ID reporting FI sampai dengan 001. Kemudian, mohon maaf, diisi sampai dengan diisi sesuai dengan doc ref ID reporting FI. Kemudian perbedaannya adalah mulai pada kolom FI kalau di doc ref ID. Nah, pada doc ref ID account report dirubah menjadi AR atau account report. Kemudian diisi dengan sequence number dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit. Sequence ini harus bersifat unik dan tidak boleh diduplikasi pada row-row selanjutnya. Namun, apabila bisnis lembaga keuangan lebih dari satu, misalnya juga menjalankan bisnis sebagai custodial institution, maka pada kolom doc ref ID underscore account report juga dapat kembali digunakan sequence 001, namun jenis dari lembaga keuangannya berbeda, sehingga sifat doc ref ID account report tetap bersifat unik. Selanjutnya, core message ref ID account report, core doc ref ID account report dapat dikosongkan karena bersifat opsional. Dan selanjutnya, itu diisi account number pada kolom F. Petunjuk pengisian kolom account number adalah dimulai dengan chief. Chief tidak dibatasi berapa digit, dapat berupa alfa maupun numerik, disesuaikan dengan customer identification file di masing-masing lembaga keuangan. Apabila di lembaga keuangan perbankan, misalnya istilahnya chief, apabila di lembaga investasi di pasar modal disebut SID, namun pada lembaga keuangan yang tidak terdapat customer identification yang menyatukan beberapa rekening dengan nomor induk satu nasabah, dapat diisi dengan keterangan NANUM atau no account number, seperti pada contoh row ketiga di worksheet ini. NANUM berarti no account number, kemudian dilanjutkan dengan underscore, lalu kemudian dilanjutkan dengan nomor rekening. Nomor rekening dari atau nomor polis atau nomor nasabah dari masing-masing rekening yang dimaksud. Pada kolom selanjutnya, account number type juga dapat dikosongkan karena bersifat opsional. Kemudian pada kolom H, I, dan J bersifat opsional mandatory berwarna hijau. Pada undocumented account, secara umum diisi false, kecuali apabila tidak ditemukan alamat dari nasabah dimaksud. Apabila nasabah dimaksud tidak ditemukan alamatnya, atau hanya ditemukan alamat berupa in care of address atau hold mail, maka rekening keuangan tersebut diperlakukan sebagai rekening undocumented account dan diisikan kolom true. Namun apabila terdapat alamat, cukup diisi false. Untuk close account, diisi apabila rekening yang dilaporkan merupakan rekening yang ditutup sebelum akhir tahun, selama tahun 2017, diisi nilai true. Namun apabila rekening tersebut masih aktif sampai dengan 31 Desember pada suatu tahun, misalnya 31 Desember 2017, maka diisi false. Untuk dormant account,
Ketentuan selengkapnya dapat dibaca di Peraturan Menteri Keuangan yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2018 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Secara umum ini hanya menunjukkan apakah rekening tersebut sudah lama tidak aktif atau tidak. Apabila rekening tersebut sebenarnya adalah rekening aktif, diisi false. Apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dalam PMK, diisi true. True dan false dari sebuah dormant account tidak mempengaruhi pelaporan, itu hanya mempengaruhi terkait tata cara prosedur identifikasi rekening keuangan. Kemudian untuk kolom selanjutnya, K, is individual, diisi true apabila rekening keuangan yang dimaksud pada kolom F itu merupakan rekening individu. Namun diisi false apabila merupakan rekening yang dimiliki oleh entitas. Hal ini merupakan kolom mandatori sehingga wajib diisi dan mempengaruhi pengisian di kolom L. Karena apabila pada kolom K diisi false, maka di kolom L diisi DJP 101. Tidak terdapat opsi pada kolom ini, hanya diisi apabila DJP 101 hanya diisi apabila pada kolom K diisi dengan false. Berarti dia merupakan nasabah entitas. Namun apabila dia individu, berarti kolom ini dibiarkan kosong saja. Di kolom M, Rest Country Code ini juga bersifat mandatori, merupakan negara domisili pajak dari nasabah dimaksud. Apabila nasabah dimaksud merupakan subjek pajak dalam negeri dari Indonesia, misalnya mempunyai NPWP, diisi dengan ID. Warga negara Indonesia sebenarnya juga dapat menjadi subjek pajak dari negara lain. Dalam hal dia merupakan subjek pajak dari negara misalnya Filipina, maka bisa diisi dengan kode negara Filipina sesuai dengan referensi tabel ISO dari negara tersebut. Kemudian melangkah ke kolom selanjutnya itu nationality, ini bersifat opsional, jadi dapat diisi dan tidak, ini merupakan kebangsaan. Kemudian yang selanjutnya adalah currency code account balance, ini dinyatakan sesuai dengan rekening tersebut aslinya didenominasikan dalam mata uang apa. Tidak perlu dilakukan konversi untuk kepentingan kolom O. Kemudian pada kolom P, account balance, disinilah dimasukkan nilai rekening keuangan atau saldo per 31 Desember setiap tahun pelaporan ataupun saldo tertinggi bagi rekening yang ditutup sepanjang tahun. Untuk rekening keuangan yang berada di perbankan misalnya, itu merupakan saldo tabungan, saldo giro, saldo deposito. Untuk yang berada di pasar modal, itu juga menyesuaikan, berarti nilai aset bersih dari aset tersebut ditambah dengan apabila ada saldo outstanding dari rekening dana nasabah. Untuk kontrak asuransi, nilai tunai maupun kontrak anuitas, account balance diisi dengan nilai dari nilai tunai tersebut atau nilai dari kontrak anuitas tersebut. Kemudian pada kolom selanjutnya birth info _ birth date diisi dengan tanggal lahir dari nasabah. Apabila dia nasabah entitas, dia dikosongkan. Apabila dia nasabah entity, nasabah individu, berarti yang di kolom K diisi true, itu diisi tanggal lahir sesuai dengan format 4 karakter tahun, dash, 2 karakter bulan, dash, 2 karakter tanggal. Semua diisi dengan numerik untuk tanggal, bulan, dan tahun kecuali dash. Kemudian birth info city itu dapat bersifat opsional, dapat dikosongkan apabila tidak terdapat informasi tersebut. Perlu kami tambahkan, untuk satu nasabah yang memiliki beberapa rekening pada satu lembaga keuangan, contohnya Tuan A memiliki 3 rekening pada Bank X, maka untuk kolom Docref ID Account Report, yaitu kolom C, itu harus dibuat penomoran yang berbeda. Contohnya di sini, di lembaga keuangan yang sama, dia punya 3 rekening, maka itu diisi yang rekening yang pertama 001, rekening yang kedua yaitu 002. Harus dibuat terpisah, sesuai dengan nomor rekeningnya masing-masing. Sedangkan kalau untuk kode negara itu dapat dilihat di petunjuk pengisian yang sheet terakhir, yaitu kode negara berdasarkan ISO. Baik, kita melangkah ke sheet berikutnya,
sheet ke-21 yaitu account reporting individual. Sheet ini berisi informasi tax identification number atau NPWP dari nasabah orang pribadi. Jadi hanya dari nasabah orang pribadi. Kita kembali dulu ke sheet 20. Perlu kami informasikan bahwa sebaiknya dalam melakukan penomoran pada Docref ID account report, sebaiknya dibuat berkelompok antara nasabah orang pribadi dan nasabah entitas atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk memudahkan lembaga keuangan dalam mengisi sheet-sheet berikutnya. Karena pada sheet berikutnya, nasabah entitas maupun nasabah orang pribadi akan dipisahkan. Jadi untuk mempermudah untuk copy paste, silakan dikelompokkan nasabah, individu, kemudian entitas. Baik, kembali ke sheet ke-21. Docref ID account reportnya diisi sesuai dengan yang telah diisi di sheet sebelumnya, sedangkan TIN adalah nomor NPWP. Nomor NPWP dari nasabah orang pribadi. Nomor NPWP diisi dengan 15 digit, tanpa dash, tanpa titik. Berdasarkan petunjuk pengisian, NPWP ini juga bisa diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor SIM atau nomor paspor, sesuai dengan yang diberikan oleh nasabah pada saat pembukaan rekening. Untuk worksheet selanjutnya, worksheet 22, account rep in organization, ini dikhususkan untuk nasabah entitas. Pada worksheet 21 kita sudah mengisi kode NPWP atau Tax Identification Number dari nasabah individu. Pada worksheet ini kita memilih nasabah yang merupakan nasabah entitas. Diisikan dengan NPWP dari entitas tersebut. Apabila diisi kolom B diisi dengan NPWP, maka untuk kolom D diisi ID 06. Apabila ada identitas lain, itu juga dapat diisi dan disesuaikan dengan kode yang ada pada buku petunjuk. Issued by itu diisi dengan negara penerbit dari kartu identitas tersebut. Misalnya karena NPWP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari Indonesia, diisi dengan ID. Baik, melangkah ke sheet berikutnya yaitu account report name individual. Di sini adalah nama dari nasabah orang pribadi. Jadi di sini diisi Docref ID account report berdasarkan sheet sebelumnya. Kemudian yang diisi di sini hanyalah first name maupun last name. Sedangkan first name type, middle name, dan sebagainya itu untuk kepentingan domestik tidak perlu diisi. Kemudian untuk nasabah yang memiliki hanya satu kata, hanya satu kata seperti di sini contohnya adalah Taufik, maka diisikan di last name. Sedangkan first name-nya silakan diisikan dengan NFN, yaitu no first name. Kemudian apabila lembaga keuangan mengalami kesulitan untuk menarik data antara first name dan last name, bisa diisikan seluruhnya di last name. Seperti di sini contohnya adalah Sekar dengan spasi Larasati. Melangkah ke worksheet selanjutnya, yaitu worksheet 24, account rep name organization. Pada Docref ID juga diisi sesuai dengan worksheet sebelumnya. Kemudian pada nama diisi dengan nama nasabah entitas yang dimaksud. Kembali lagi tanda baca dan spasi juga bisa digunakan kecuali tanda baca yang dilarang pada buku petunjuk. Name type dapat diisi DJP 207, ini menunjukkan nama legal dari entitas nasabah dimaksud. Melangkah ke sheet 25 yaitu account report address. Sheet ini berisi informasi mengenai alamat dari nasabah individu atau orang pribadi maupun nasabah entitas. Untuk kolom A yaitu Docref ID account report diisi sesuai dengan yang telah diisi pada sheet sebelumnya. Sini ada 001 dan 002. Di kolom B legal address type kita bisa isikan dengan DJP 30 misalkan. Alamatnya sesuai dengan KTP atau pendirian perusahaan, maka bisa diisikan dengan TJP 301. Kemudian apabila alamatnya adalah alamat domisili atau tempat tinggal terkini bagi individual, maka bisa diisikan DJP 302.
Kemudian untuk alamat terkini dari tempat usaha bagi entitas, maka bisa diisikan dengan DJP 303. Untuk satu rekening nasabah bisa diisikan lebih dari satu alamat. Jadi yang membedakan nanti adalah legal address type-nya. Jadi apabila satu nasabah mempunyai alamat berdasarkan KTP yang berbeda dengan alamat terkininya, maka bisa diisikan untuk dua row yang berbeda. Seperti contoh yaitu DJP 302, yaitu alamat domisili atau tempat tinggal terkini. Yang berikutnya adalah 303, alamat tempat usaha atau kedudukan usaha. Jadi bisa dibuat lebih dari satu alamat untuk satu nasabah. Untuk country code-nya tadi adalah ID Indonesia, alamatnya adalah di Indonesia. Untuk address free, pengisiannya sama dengan sheet sebelumnya. Harus diisi lengkap dari nama jalan, nomornya, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsinya. Tanda baca yang dibolehkan adalah titik dan koma. Untuk kolom berikutnya, street dan yang lain-lainnya tidak perlu diisi. Melangkah ke worksheet selanjutnya, worksheet 26, Account Rep Payment. Worksheet ini digunakan untuk menyampaikan informasi pembayaran atau penghasilan yang diterima oleh rekening keuangan dimaksud atau nasabah dimaksud dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk Doc Ref ID, kembali lagi merujuk kepada worksheet sebelumnya. Untuk payment type, itu disesuaikan dengan buku petunjuk, tergantung dengan jenis rekening keuangan. Misalnya, untuk rekening di perbankan menerima bunga sehingga payment type dipilih DJP 502. Apabila merupakan saham atau efek, DJP 501 merupakan opsi untuk dividen. Selanjutnya DJP 503 dan 504 juga disesuaikan dengan buku petunjuk. Sementara untuk kolom C, currency code payment, itu diisi sesuai dengan denominasi asli dari payment atau pembayaran yang dilakukan terhadap rekening keuangan dimaksud. Apabila IDR langsung IDR, apabila USD langsung USD tanpa perlu melakukan konversi. Payment amount diisi sejumlah dengan akumulasi penghasilan atau pembayaran selama setahun. Baik, melangkah ke sheet 30 yaitu controlling person. Untuk sheet 30 sampai sheet 33 ini hanya diisi untuk nasabah entitas atau perusahaan. Jadi untuk nasabah individu tidak perlu diisi di sheet 30 sampai sheet 33. Ketentuan atas controlling person terdapat pada PMK 19 tahun 2018. Controlling person ini adalah yang pertama yang memiliki hak penguasaan atau kepemilikan di atas 25%. Ini adalah syarat pertama yang harus terpenuhi. Apabila tidak ditemukan orang yang memiliki hak penguasaan atau hak suara lebih dari 25%, maka melangkah ke syarat kedua, yaitu orang yang memiliki penguasaan atas entitas dimaksud. Kemudian apabila tidak bisa ditentukan juga, melangkah ke syarat yang ketiga, yaitu senior managing official. Biasanya adalah direktur utama atau direktur keuangan. Controlling person ini harus berupa orang pribadi. Orang pribadi yang memiliki syarat-syarat 3 tadi, salah satunya. Dan controlling person ini bisa lebih dari 1 orang. Di sini contohnya untuk Doc Ref ID Account Report kolom A kita isi sesuai dengan sheet sebelumnya. Sedangkan untuk Doc Ref ID Controlling Person ini diisi dengan 3 digit unik di belakang. CP_001. Apabila controlling personnya ada 2, maka dilanjutkan dengan di copy ke bawahnya. Diisi dengan CP002. Perlu kami ingatkan lagi bahwa controlling person ini adalah harus orang, bukan entitas. Jadi contohnya apabila ada 2 orang yang memiliki hak suara di atas 25%, maka harus diisi 2 controlling personnya. Kemudian kolom berikutnya adalah resident country code, kolom C, yaitu domisili pajak dari controlling personnya. Misalkan domisili pajaknya adalah Indonesia, maka diisi ID.
Kolom berikutnya yaitu nationality atau kebangsaan atau kewarganegaraan. Misalkan Indonesia diisi ID. Ini adalah kewarganegaraan dari controlling personnya. Begitupun juga dengan kolom berikutnya, birth info, birth date, yaitu tanggal lahir dari si controlling personnya. Kemudian birth info city, yaitu kota tempat lahir dari controlling personnya. Begitupun juga dengan kolom birth info country code, yaitu negara tempat lahir controlling person, bersifat opsional, bisa diisi atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah control person type. Apabila controlling person ini ditentukan karena dia memiliki hak penguasaan atau hak kepemilikan atau hak suara di atas 25%, maka harus diisi DJP 801. Apabila controlling person ini adalah yang memiliki penguasaan atas entitas, maka diisi DJP 802. Kemudian apabila controlling person ini adalah berupa senior managing official atau direktur utama ataupun direktur keuangan, maka diisi dengan DJP 803. Pada worksheet selanjutnya kita mengisikan nomor identitas wajib pajak dari controlling person yang dimaksud. Kembali pada Docref ID merujuk kepada worksheet sebelumnya, kemudian diisikan 15 digit untuk NPWP di Indonesia yang diterbitkan oleh DJP sehingga diketik ID, kemudian ID 01 sama dengan sebelumnya itu merujuk kepada identitas dari kolom huruf B. Kalau untuk ID 01 itu merupakan NPWP, ID 02 itu dipilih apabila yang di B diisi dengan nomor induk kependudukan, SIM, dan seterusnya disesuaikan dengan buku petunjuk. Baik, ke sheet berikutnya yaitu sheet 33, controlling person address. Sini adalah alamat dari controlling personnya. Di kolom pertama, kolom A, sesuai yang sebelumnya diisikan dengan Docref ID controlling person. Kemudian di kolom B yaitu legal address type, ini boleh dikosongkan saja. Kemudian berikutnya adalah country code, negara, alamat, si controlling personnya yaitu Indonesia. Kemudian untuk kolom address free itu bisa diisikan alamat sesuai dengan sebelumnya. Jadi mulai dari jalannya, nomornya, kelurahan, kecamatan, kota maupun provinsinya. Sedangkan untuk yang street dan sisanya itu dikosongkan saja. Worksheet terakhir adalah worksheet 33, controlling person name. Kembali di Docref ID controlling person diisi sesuai dengan referensi pada worksheet sebelumnya. Untuk preceding title, dan yang lain yang berwarna abu-abu itu dapat dikosongkan. Sistem penulisan nama juga sama dengan worksheet sebelumnya, di mana dapat dipilih dengan mengelompokkan berdasarkan first name dan last name, maupun apabila sulit untuk dibedakan, kolom first name dapat diisi dengan NFN dan seluruh nama dari controlling person tersebut dapat ditaruh di kolom J pada last name. Name type diisi sesuai dengan buku petunjuk, dalam hal ini DJP 202 diisi sesuai dengan petunjuk pengisian, yaitu DJP 202 bermakna nama dari individu. Baik, sebelum kita akhiri, perlu kami ingatkan kembali agar tidak terjadi gagal dalam penguploadan, format Excel ini tidak boleh diubah. Jadi, kami persilahkan untuk lembaga keuangan untuk mengcopy paste dari row ketiga untuk ke row bawah selanjutnya. Karena induknya adalah row ketiga, kemudian silakan di-copy, dipastekan ke row-row di bawahnya. Apabila lembaga keuangan mempunyai database dalam Excel tersendiri, bisa di-copy paste ke format ini, tapi jangan lupa untuk mengkopikan dulu row-nya dengan format yang ada di row 3. Jadi saat lembaga keuangan mengcopy paste ke template ini, formatnya tetap menggunakan format berdasarkan template Excel yang telah kami sediakan. Demikian simulasi petunjuk pengisian template isian Excel untuk penyampaian laporan informasi keuangan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terima kasih.